Oke cuy, selamat datang kembali di Minecraft Hardcore modeku selama 150 hari. Di video kali ini aku berhasil membuat sugarcane farm, bamboo farm, wool farm, dan juga memperluas wilayah desa kita. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Di hari ke-100 ini, aku langsung saja membersihkan dan meratakan lahan yang ada di atas rumahku untuk kujadikan sebagai tempat otomatis sugarcane farm. Entah kenapa yang paling kusuka dari Minecraft tuh meratakan tanahnya coy. Kalau lagi ngebuild kayak enak aja gitu, satisfying. Apa nih mereka nih? Masih pagi udah pada ngumpul gini di tengah-tengah nih. Pada ngobrolin aku nih kayaknya. Dan dua orang inilah yang menjadi awal muawal terbentuknya desa ini ya. Aku bisa aja sih namain mereka berdua tuh, cuman nggak tahu mau kasih nama apa. Jadi kalau kalian ada masukan nama gitu, boleh lah. Setelah aku melakukan rutinitas pagi yaitu berkeliling desa, aku langsung melanjutkan tugasku untuk membersihkan atau mungkin meratakan tanah yang ada di atas rumahku ini. Oke, karena dirtnya kurang, jadi kita akan membinasakan semua hewan-hewan yang ada di sini ya. Oh bentar, kayaknya kemarin ada looting 3 deh di enchantmentku. Buku enchant yang kemarin ku dapetin dari DN kalau nggak salah. Featherfall. Nah ini looting 3 nih. Kan jadi lebih untung banyak gitu kalau ngebunuh hewannya itu. Oke, kita ke blacksmith dulu ya. Untuk kita enchant looting 3 di pedang kita coy. Oke, sekarang kita tinggal membasmi semua hewan yang ada di sini. Gini kan enak pakai looting 3, jadi bisa dapat banyak makanan gitu. Walaupun sudah malam hari, aku memutuskan untuk melanjutkan tugasku yaitu meratakan tanah ini dan memperluas wilayah kita coy. Mungkin aku bakal buat farm-farm yang lainnya, tapi yang menjadi utama terlebih dahulu yaitu farm sugarcane dulu coy. Biar kita bisa mendapatkan kertas yang bisa digunakan untuk kita jual dan mengupgrade level-level villager kita. A few moments later. Oke, aku berhasil meratakan tanahnya dalam satu malam coy. Dan mungkin ini masih belum cukup sih. Mungkin bakal kuluasin lagi untuk buat farm-farm yang lainnya coy. Soalnya kayak masih kurang gitu. Yang utama dari farm ini kita buat ini dulu coy. Aliran airnya biar bisa masuk ke hopper. Biar kumpul aja. Biar apa lagi coy. Oke coy, di sini tempat aliran airnya udah jadi, cuman kayaknya tempat yang kuratain kurang luas, jadi kita harus memperkecil sedikit saja. Nggak apa-apa lah ya, yang penting bisa kita pakai coy untuk kujadikan lahannya sebagai tempat otomatis sugarcane farm. Oke, sekarang tinggal kita gali saja satu blok untuk hoppernya dan juga chestnya coy.
Oke, udah jadi tempat pengambilan sugarcane-nya, tinggal kita kasih hopper dan chest. Tapi taruh hoppernya mungkin nanti aja. Aku mau buat dulu tempat buat sugarcane-nya tumbuh nanti. Biar kita ukur coy, bisa berapa banyak. Kalau kurang luas kita tinggal luasin lagi dikit. Karena terlalu banyak pengganggu, jadi kita tidur aja dulu biar nggak diganggu-ganggu mulu kalau ngebuild. Oke, aku baru sadar kayaknya yang di sebelahnya ini salah ya. Jadi bakal kuhancurin lagi dan kita buat lagi coy. Oke, di sini karena kurang besar wilayahnya juga, jadi kita harus ngebesarin dikit aja, gak usah banyak-banyak. Yang penting pas sama ukuran sugarcane farmnya. Kita butuh pasir juga yang lumayan banyak buat bikin kaca dan juga tempat tumbuh sugarcane-nya. Oke, di sini tempat sugarcane farmnya juga udah lumayan terlihat oke. Dari yang kuhitung kayaknya ini tempatnya pakai satu stak setiap bahannya. Kayak sugarcane satu stak, pasir satu stak, habis itu piston juga satu stak. Jadi kita memerlukan lebih banyak iron dan juga apa itu namanya, redstone. Oke, ini seharusnya udah jadi, tinggal kita bikin di sebelahnya lagi biar genap 64 atau mungkin satu stack. Jadi kita tidur dulu aja biar nggak dirusuh sama creeper coy. Oke cuy, jadi mungkin kegiatanku bakal menjadi lumayan repetitif seperti mencari ore, batu, meratakan tanah, dan membuat farm-farm yang lainnya. Jadi aku hanya mengingatkan dari sekarang agar kalian tidak terlalu berharap untuk dia kembali mencintaimu. Oke, ini harusnya sudah selesai
farm sugarcane-nya tinggal kita hias beberapa aja, kayak ya ditutupin lah ya, biar nggak terlalu kelihatan berantakan banget. Dan juga mungkin bakal ku bikin 2 tingkat biar semakin gacor. Oke, mungkin bakal kita hias dikit aja, habis itu kita tidur biar nggak diledakin creeper coy. Terus besoknya kita akan menghias bagian luarnya. Oke, tempat sugarcane farmnya udah jadi, dan ini kelihatannya ya kayak polos banget sih. Cuman kalau dari samping kelihatannya masih oke lah, masih bagus-bagus aja sih. Tinggal sekarang aku mau bikin dia menjadi 2 tingkat coy. Jadi ya kita tetap harus mencari bahan-bahannya lagi. Ya buat 1 tingkat aja itu udah memakan cukup banyak bahan, kayak iron gitu. 1 tingkat aja pakai 1 stack iron, belum lagi nanti buat bikin bambu farmnya juga. Nanti bambu farmnya juga bakal kupakai sistemnya kayak sistem yang sugarcane punya ini, soalnya biar nggak terlalu ini coy, biar sama aja gitu sih, biar kelihatan bagus juga, biar kelihatan lebih rapi coy. Oh iya cuy, tempat yang kupakai buat nyari batu ini udah cukup luas dan aku bingung nanti mau isi apa di dalam sini. Tapi kayaknya aku bakal niat buat bikin pabrik crafting gitu, buat crafting barang-barang yang bisa kita crafting lah ya, kayak auto crafter gitu. Jadi nggak usah repot-repot. Kalau di HP ini kan ribet banget gitu kan, kalau crafting lama banget, harus ditahan lama gitu. Jadi kayaknya bakal ku bikin auto crafting di sini deh. Tapi nanti mungkin di 200 hari nanti bakal ku bikin auto crafting di bawah sini. Oke, udah selesai 1 chest full ya. Ini bukan batu semua sih, ada diorat sama dirt, cuman kan lumayan.
Jadi ku bawa aja, coba kita lihat apakah cukup atau tidak ini. Oke, sugarcane farmnya sudah selesai dan inilah tampilannya. Sudah 2 lantai. Mungkin nanti bakal aku bikin 3 lantai kalau sudah ada bahan-bahannya lagi. Cuman kayaknya aku untuk sekarang bakal luasin lagi untuk ku buat farm bambu. Ya lumayan buat bikin stick, buat bikin apa gitu, bahan bakar juga bisa kan itu bambu. Jadi bakal ku pakai. Oke, ini saatnya untuk kita gundulin tanahnya, coy.
Oke, aku sudah ratakan ini dan sekarang tinggal kita build aja bangunan yang sama persis kayak sugarcane farm itu, tapi bedanya isinya nanti bambu coy. Oke, karena tempatnya kurang besar jadi bakal ku gundulin lagi coy sebagian dari bukit atau gunung ini.
2,000 years later. Oke cuy, this is the last piece of kacanya ya. Tinggal kita naik terus kita taruh aja sih. Dan selesai juga coy. Gua build ini lama banget coy. Sama ngeratainnya juga makan waktu sih. Lihat, jadi dua gedung kembar. Ini adalah hasilnya. Belum terlalu banyak tapi udah lumayan lah ya. Satu berapa stack itu? Intinya udah 5 stack lebih kayaknya tuh. Ya udahlah ya. Sekarang kita mungkin aku bakal mining dulu aja soalnya orku krisis coy. Oh iya, ini adalah hasil sugarcane farm otomatisnya selama aku build itu tadi ya. Tadi lumayan banyak sih. Ya, yang penting udah nggak perlu manen sendiri lah ya, dan udah jadi juga. Jadi udah bagus. Oke, aku sudah mempersiapkan diri untuk mining. Jadi sekarang adalah saatnya untuk kita pergi mining coy. Dan saat aku mining, aku berhasil menemukan mineshaft yang tersambung dengan train apa ini pokoknya, lupalah itulah intinya. Gelo ternyata ada trial chamber coy di dekat rumah kita. Persis di gua bawah kita juga sih. Ini wordnya bener-bener gila sih, ini wordnya abnormal jir. Setelah aku berkeliling-keliling tempat ini sebentar, aku tidak menemukan hal yang bagus dan kurasa kurang worth it untuk sekarang. Mungkin bakal worth it nanti setelah kita bikin totem farm atau apa farm itu yang buat dapat potionnya, biar kita bisa bikin palu coy. One eternity later. Oke coy, jadi inilah hasil dari mining kita di gua tadi. Dan ini hasilnya brutal banget. Aku ingin cepat-cepat menghancurkan semuanya ini. Kita lihat apakah sangat bejibun. Oke, inilah saatnya kita menghancurkan semuanya coy. Dan inilah hasilnya setelah kita pakai Fortune 3 coy. Di sini setelah aku rasa sudah cukup lama aku bermain Minecraft, aku memutuskan untuk melanjutkannya di esok hari. Tetapi setelah aku main Wordnya lagi, tiba-tiba saja shulker box yang isi hasil mining kita menghilang dari inventoryku. Di sini aku bingung dan nggak tahu kenapa bisa. Aku nggak tahu taruh shulker boxku di mana, tapi aku mau mengumpulkan bahan-bahan dulu untuk bikin wool farm coy. Buat kita jadikan bed biar bisa kita gunakan sebagai apa namanya tuh, pencari enchant debris, juga bisa nambah jumlah penduduk coy.
Setelah aku meratakan tanahnya, aku langsung pergi mencari shulker box merah yang berisikan hasil mining kita tadi, tapi tidak ketemu coy. Aduh, udah 2 hari ku nyariin masih belum dapet coy. Ya udahlah ya, ikhlaskan saja. Entah itu aku lupa taruh di mana atau ada apa gitu, ngebug gitu. Emang bakrok. Cuman kayaknya aku taruh sih, cuman lupa taruh di mananya. Jadi ya udahlah ya, kita nggak butuh banyak banget buat bikin wool farm ini. Tapi kalau resource-nya banyak kayak tadi tuh kita bisa bikin berapa tingkat itu wool farmnya. Oke, kayaknya aku bakal bikin farm bulu dombanya agak sedikit aja, soalnya minim bahan juga. Sebenarnya masih ada bahannya, cuman udah sekarat banget. Ditambah lagi yang hasil mining kita tadi hilang, jadi kita buat minim aja lah ya, nggak usah banyak. Oh iya, sambil menunggu pagi aku mau menebang pohon aja, soalnya kayuku udah mulai sekarat. Terus di pulau depannya itu udah lumayan gundul coy, jadi bakal ku tebang di daerah dekat village saja. Oke, ini harusnya kayunya udah cukup ya, 2 stack lebih. Jadi aku mau build tempat auto farm itu dulu coy. Apa namanya? Wool. Lupa mulu coy. Oke cuy, udah jadi ya. Jadi nanti kalau shearnya ngepotong bulunya domba, nanti bakal tertarik ke dalam tanah, terus dia bakal masuk ke chest. Nah bener, udah jadi berarti. Jadi nanti itu caranya bekerja dia itu, ke setiap woolnya makan kan menumbuhkan bulu dombanya. Jadi shearnya nanti langsung ke detect dan memotong bulunya. Jadi setiap dia makan bakal kepotong bulunya coy. Oke cuy, di sini udah kekumpul 4 domba dan mesinnya udah bekerja coy. Dan kalau kita lihat di bawah sudah dapat lumayan banyak ya. Berapa tuh? 14. Ya oke lah. Berarti kita udah bisa santai tuh.
Cara kerjanya gitu, setiap dia makan dia bakal kepotong coy bulunya. Karena udah ku buat semua, sekarang tinggal ku hiasi dan juga bakal ku kelilingi wilayah ini dengan pagar coy, biar nggak ada zombie lagi. Much later. Oke, udah selesai ku buat jalannya dan hias-hias sedikit. Sekarang mungkin aku bakal kelilingin wilayah ini dengan pagar biar nggak ada zombie lagi coy. One eternity later. Oke, pagarnya udah selesai dan juga sekarang aku lagi nanamin bone meal biar kelihatan lebih indah ya tempatnya. Juga udah kusambung ya ini ya. Kota lagi tempat ini dengan pedesaan kita. Jadi kita bakal buatin jalan juga coy sekalian. Oh iya, di sini juga ada tanah kosong yang belum tahu mau ku bikin apa di sini. Kalau kalian ada saran, bisa juga kalian saranin mau build apa. Oke, ini adalah tujuan terakhirku, yaitu mengupgrade toolsku dan membuat elytranya berenchant coy. Di sini aku ada efisiensi 4 digabungin jadi 5 coy. Ada 2 biji ya. Nah, terus tinggal kita enchant saja elytranya ke unbreaking mending coy. Udah perfect banget ini toolsku ini. Karena udah nggak tahu mau ngapain di hari ke 149 ini, aku hanya memandangi langit di atas kota kita coy. Dan inilah akhir dari perjalanan kita selama 150 hari coy. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya agar aku tetap terus semangat untuk melanjutkan series ini coy. Oke, selamat tidur. Bye bye.